إلى حضرة المصطفى محمد صلى الله عليه وسلم وعلى آله وصحبه أزواجه وذريته إلى حضرة جميع المسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات على أحياء منهم والمسلمين ومشايخنا ومشايخنا وسلم سن محمد بن شمس وسن محمد بن شمس وسن الشافعي يوسف جدي وسن النبي تعالى وسن في سن سن ونغص قصا إلى صاحب الكتاب إياه المدين أبي محمد بن محمد الغزالي نفعنا الله به وبهم في دارين آمين آمين يا رب العالمين. الفاتحة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. Bismillahirrahmanirrahim. Qala al-mu'allif rahimahullah wa nafa'ana bihi wa bi ulumi fid dharaini amin amin ya rabbal alamin. Wa yajibulan wajib alaihi ing atase muslim. Wa yajibulan wajib alaihi ing atase muslim apa sing wajib ayyata'allama. Apa sing wajib ayyata'allama arep yen toh belajar sapa muslim. Arep yen toh belajar sapa muslim ma ing perkara. Yajibu kang wajib alaihi ing atase muslim. Ma ing perkara yajibu kang wajib alaihi ing atase muslim apa sing wajib tarkuhu ninggal ma. Apa tarkuhu ninggal ma. Minal ma'asi bayani saking pira-pira kemaksiatan. Minal ma'asi bayani saking pira-pira kemaksiatan ala mamaril ayyam. Ala mamaril ayyami ing atase nggon mlakune pira-pira dina. Ala mamaril ayyami ing atase nggon mlakune pira-pira dina. Bihas bima kelawan milang-milang perkara. Bihas bima kelawan mirang-mirang perkara. Tamsi kang gepok. Tamsi kang gepok ilahi maring ma apa al hajatu kebutuhan. Tamsi kang gepok apa al hajatu kebutuhan. Fa'in khotoro mongko lamun lewat. Fa'in khotoro mongko lamun lewat bibalihi ing dalem atine muslim. Bibalihi ing dalem atine muslim apa syakun kemamangan. Apa syakun kemamangan fi mu'taqidatihi ing dalem keyakinane muslim. Fi mu'taqidatihi ing dalem keyakinane muslim. Wajaba mongko wajib alaihi ing atase muslim apa al-khawdu mendalami fit ta'allumi ing dalam belajar wan nadrilan ningali biqadrima kelawan kira-kirane perkara. Biqadrima kelawan kira-kirane perkara yazilu kang ilang apa asyaku mamang. Wa ta'allumil ilmi lan belajar ilmu. Alladhi ya ilmu bihi kang iku tetep ing dalam alladhi an-najatu utawi ana slamet minal muhlikati saking pira-pira kerusakan.
minal muhlikati saking pira-pira kerusakan, wal fauzulan kabejan, wal fauzulan kabejan bidarojati kelawan pira-pira derajat, bidarojati kelawan pira-pira derajat. Wa tahsiluhu lan utawi ngasilake ilmu, wa tahsiluhu lan utawi ngasilake ilmu. Aidon halemaleh, aidon halemaleh iku fardun fardu alaika ing atase sira. Iku fardun fardu alaika ing atase sira. Wamalan ilmu, wamalan ilmu waro adalika kang ing dalem burine mengkono-mengkono, ing dalem burine mengkono-mengkono al ilmu, al ilmu alladzi bi an-najatu minal muhlikat itu ya. Minal ulumi bayane saking pira-pira ilmu. Minal ulumi bayane saking pira-pira ilmu. Minal ulumi bayane saking pira-pira ilmu. Iku fardu kifayatin fardu kifayah. Iku fardu kifayatin fardu kifayah la fardu ainin ora fardu ain. La fardu ainin ora fardu ain. Jadi selain kita wajib untuk mempelajari ilmu-ilmu yang berkaitan dengan amal-amal wajib kita seperti sholat, puasa, terus kemudian haji dan lain sebagainya kemarin. Kita juga wajib untuk mempelajari ilmu-ilmu yang bisa mengetahui, ilmu yang dapat mengetahui apa saja yang harus kita tinggalkan selamanya. Ya, jadi ilmu tentang hal-hal yang harus kita tinggalkan selamanya itu harus kita pelajari juga. Jadi di samping mempelajari ilmu-ilmu tata cara beribadah wajib, maka kita juga wajib mengetahui atau mempelajari ilmu-ilmu yang dapat memberitahu kita apa saja yang harus kita tinggalkan selamanya itu sesuai dengan kebutuhan kita tentunya. Misalkan ketika kita berada di lingkungan ya misalkan nanti ada yang merantau ke Korea atau kemana itu, maka kita harus mengetahui apa saja makanan-makanan Korea di sana yang tidak boleh kita makan. Nah, kalau di sana itu kan makanan itu kan bisa jadi mengandung minyak babi dan juga yang lainnya. Maka itu harus kita pelajari terlebih dahulu. Karena kita mau hidup di sana, kita mau kerja di sana dalam waktu yang cukup lama, maka kita harus tahu minuman-minuman apa yang mengandung alkohol yang tidak boleh kita konsumsi, makanan apa yang mengandung bahan-bahan yang tidak boleh kita konsumsi, itu harus kita pelajari. Itu harus kita pelajari. Nah, ketika ada keraguan di dalam keyakinan kita, maka kita wajib untuk benar-benar mendalami, menganalisis, melihat kembali sampai keraguan kita itu hilang. Misalkan kita biasa makan kayak kemarin itu ada beberapa produk gitu ya, yang disinyalir itu mengandung minyak babi itu, ada kremes apa itu yang kemudian ternyata ada minyak babinya. Nah, kalau misalkan kita itu mau makan sesuatu yang tidak ada label halalnya gitu ya, dan itu membuat kita ragu, maka kita wajib mencari pengetahuan tentang itu. Apakah benar-benar ini halal atau tidak, sampai keraguan itu hilang. Kalau kita masih ragu terhadap sesuatu itu, maka ya jangan kita lanjutkan, jangan kita makan. Itu kalau tasawuf itu seperti itu. Jadi ada keraguan saja, itu jangan sampai kita lanjutkan. Apapun itu, ya entah itu perkara yang
haram atau dan yang lainnya itu, makanan atau perbuatan atau apapun itu, kalau kita ragu dalam melakukan itu, maka kita wajib untuk menganalisis secara mendalam dan mencari tahu tentang hal tersebut sampai ke mamangan kita, keraguan kita itu hilang. Maka kesimpulannya itu ta'allumul ilmi alladzi bi an-najatu mulikat wal fauzu bidarajat wa tahsiluhu aidan fardu aini. Ilmu yang dapat menyelamatkan kita dari segala macam kerusakan dan juga dapat mengangkat derajat kita, maka mempelajarinya itu hukumnya fardu ain. Ya, seperti misalkan tadi tuh ilmu tentang sholat, ilmu tentang puasa. Ini kan ilmu yang bisa mengangkat derajat kita, bisa mengangkat kedudukan kita di mata Allah. Atau ilmu yang mempelajari tentang berbagai macam hal yang harus kita tinggalkan, mempelajari tentang maksiat-maksiat yang harus kita tinggalkan. Ini adalah ilmu yang dalam kategori an-najatu alladzi bihi an-najatu minal muhlikat. Ilmu yang dapat menyelamatkan kita dari berbagai macam kerusakan. Maka ini hukumnya mempelajari ilmu-ilmu seperti itu juga fardu ain. Artinya setiap individu itu wajib untuk mempelajari ilmu itu. Jadi ilmu yang fardu ain itu adalah ilmu yang memiliki karakteristik yang pertama dapat menyelamatkan kita dari berbagai macam kerusakan atau kemaksiatan. Yang kedua, ilmu yang dapat mengangkat derajat kita di mata Allah. Itu hukumnya fardu ain. Nah, selain ilmu-ilmu itu, selain ilmu yang dapat menyelamatkan kita dari kerusakan dan juga dapat mengangkat derajat kita, maka hukumnya adalah fardu kifayah itu. Misalkan kayak fardu kifayah itu kayak ilmu pengetahuan sains itulah. Itu kan tidak berhubungan langsung dengan keselamatan kita dari kemaksiatan itu. Karena kita mempelajari objeknya itu dan tujuannya itu bukan untuk dilakukan tapi untuk menemukan sesuatu itu. Terus dia juga tidak bisa mengangkat secara langsung, tidak bisa mengangkat derajat kita. Mungkin derajat kita akan diangkat oleh Allah ketika kita menemukan sesuatu, terus kemudian sesuatu itu bisa bermanfaat untuk orang lain. Tapi kan tidak secara langsung. Beda dengan mempelajari sholat, mempelajari puasa, mempelajari zakat, dan juga mempelajari haji. Itu secara langsung dapat mengangkat derajat kita. Orang yang sholatnya benar, orang yang sholatnya itu khusyuk dan juga yang lainnya, itu kan berarti dia memiliki derajat yang tinggi di mata Allah. Orang yang puasanya diterima, orang yang hajinya mabrur dan juga yang lain, ini kan bisa terangkat derajatnya di mata Allah. Nah, ilmu-ilmu semacam itu, ilmu yang dapat menyelamatkan kita, mengangkat derajat kita dan menyelamatkan kita dari berbagai macam kemaksiatan, itu hukumnya fardu ain. Nah, selain ilmu-ilmu tersebut itu fardu kifayah. Kedokteran dan juga yang lain itu hukumnya fardu kifayah. Artinya kalau sudah ada satu atau dua orang yang mengetahui itu, yang sudah paham tentang ilmu-ilmu itu, maka tidak perlu kemudian kita tidak punya kewajiban untuk mempelajarinya. I'lam ngerti sapa sira. I'lam ngerti sapa sira anna darajatil ulumi. Anna darajatil ulumi sak temene pira-pira derajate ilmu. Anna darajatil ilmi sak temene derajate pira-pira derajate pira-pira ilmu. Biqadri qurbiha kelawan kira-kirane parke ulum. Biqadri qurbiha kelawan kira-kirane parke ulum. Min ilmil akhirati saking ilmu akhirat, min ilmil akhirati saking ilmu akhirat, wa ba'dalan perkara kang tetep ing dalem sause akhirat, wa ba'dalan perkara ing dalem sause, wa ba'dalan perkara ing dalem sause akhirat. Kama anna ulumas syar'iyyati, kaya sak temene pira-pira ilmu syariat. Kama anna ulumas syar'iyyati, kaya sak temene
pira-pira ilmu syariat. Iku tufadilu bisa ngluwi. Iku tufadilu bisa ngluwi ala ghairiha apa ulumus syariat. Apa ulumus syariat. Iku tufadilu bisa ngluwi, bisa munjuli apa ulumus syariat ala ghairiha ing atase liyane ulumus syariat. Minal ulumi bayane saking pira-pira ilmu. Ala ghairiha ing atase liyane ulumus syariat. Minal ulumi saking pira-pira ilmu. Fal ilmu mongko utawi ilmu. Fal ilmu mongko utawi ilmu. Alladzi hiya ilmu. Alladzi hiya ilmu ya ta'allaqu kang berhubungan apa alladzi. Ya ta'allaqu kang berhubungan apa alladzi. Bihaqo iki syar'iyati kelawan pira-pira hakikate syariat. Bihaqo iki syar'iyati kelawan pira-pira hakikate syariat. Iku yufadilu bisa munjuli. Iku yufadilu bisa munjuli, bisa ngluwi apa ilmu ghairahu ing liyane ilmu. Ghairahu ing liyane ilmu minal ulumi bayane saking pira-pira ilmu. Minal ulumi bayane saking pira-pira ilmu. Terus gimana teks di tempat kalian itu? Yufadilu alama ya ta'alaku ya. Minal ulumi saking pira-pira ilmu. Yufadilu kang luwi apa ilmu. Yufadilu kang luwi apa ilmu alama ing atase perkara. Alama ing atase perkara ya ta'alaku kang berhubungan apa ma. Ya ta'alaku kang berhubungan apa ma. Ya ta'alaku kang berhubungan apa ma. Berhubungan bidzahiril ahkami kelawan dhahire pira-pira hukum. Bidzahiril ahkami kelawan dhahire pira-pira hukum. Fal faqihu mongko utawi faqih. Fal faqihu mongko utawi faqih. Wong kang ahli fikih. Fal faqihu mongko utawi wong kang ahli fikih iku yuhkimu. Iku yuhkimu ngukumi sapa faqih. Iku yuhkimu ngukumi sapa faqih ala dhahiri ing atase zahire. Ala dhahiri ing atase zahire bisihati kelawan sah wal fasadi lan rusak. Ala dhahiri ing atase zahire bisihati kelawan sah wal fasadi lan rusak. Wawara ahulan iku tetep ing dalem burine ilmu. Wawara ahulan iku tetep ing dalem burine ilmu. Ilmun utawi ana ilmu. Ilmun utawi ana ilmu. Yu'rafu kang den ngaweruhi. Yu'rafu kang den kaweruhi. Bihi kelawan ilmu apa kaunul ibadati anane ibadah. Apa kaunul ibadati anane ibadah. Ana iku makbulatan den trima au mardudatan utawa den tolak. Makbulatan den trima au mardudatan utawa den tolak. Wadhalika utai mengkono-mengkono ilmun yu'rafu bihi. Wadhalika utai mengkono-mengkono ilmun yu'rafu bihi kaunul ibadati makbulatan au mardudatan. Iku min ulumis sufiyati, setengah saking pira-pira ilmu sufi. Iku min ulumis sufiyati, setengah saking pira-pira ilmu tasawuf lah, ilmu tasawuf. Alama ing atase perkara, alama ing atase perkara saya tigang bakal teko apa ma.
Wal ulama ulan ta pira-pira ulama al masyhuruna kang masyhur kabeh. Wal ulama ulan utawi pira-pira ulama al masyhuruna kang terkenal kabeh. Alladzina hiya wong akeh. Alladzina ya wong akeh ittakhadha kang padha ngalap. Ittakhadha kang padha ngalap sapa annasu. Menungso madzhabahum ing pira-pira madhabe ulama. Ittakhadha kang padha ngalap sapa annasu menungso madzhabahum ing pira-pira madhabe ulama. Waqtadulan padha manut sapa annas bihim kelawan ulama. Waqtadulan padha manut sapa annas bihim kelawan ulama. Iku kanu ana sapa ulama, iku kanu ana sapa ulama, ana iku qad jama'u teman-teman wis ngumpulake sapa ulama. Iku qad jama'u teman-teman wis ngumpulake sapa ulama baina ilmil fikhi ing dalem antarane ilmu fikih. Bainal ilmi fikhi ing dalem antarane ilmu fikih wa ulumil haqaiqi lan pira-pira ilmu hakikat. Wa ulumil haqaiqi lan pira-pira ilmu hakikat. Wa bainal wal amali lan ngamalake wal amali lan ngamalake biha kelawan ulumul haqaiq. Biha kelawan ulumul haqaiq. Jadi bahwasannya derajatnya ilmu dilihat dari kedekatannya dengan ilmu akhirat. Itu ilmu syariat mengungguli ilmu yang lain. Jadi yang tertinggi derajatnya itu adalah ilmu syariat. Nah, ilmu yang mempelajari tentang hakikat dari syariat itu lebih tinggi daripada ilmu lainnya yang mempelajari tentang zahirnya hukum. Jadi ilmu syariat itu adalah ilmu yang paling tinggi. Tapi dalam pembahasan ilmu syariat nanti ada yang membahas hakikatnya, ada yang membahas luarannya. Nah, seperti ilmu fikih itu. Kalau syariat itu, kalau ilmu syariat itu kan berarti ilmu yang mempelajari tentang berbagai macam aturannya Allah, itu ilmu syariat itu. Nah, dalam mempelajari ilmu syariat nanti ada yang mempelajari itu zahirnya, ada yang mempelajari hakikatnya. Nah, fal ilmu alladzi yata'allaqu bi haqaiqi syar'iyyati yufaddilu ghairuhu minal ulumi. Jadi ilmu yang mempelajari tentang hakikat dari syariat itu lebih utama atau mengungguli dari ilmu-ilmu yang mempelajari tentang zahirnya syariat. Nah, yang mempelajari zahirnya syariat itu siapa? Fal faqihu yuhkimu ala dhahiri bisihhati wal fasadi. Jadi ilmu fikih, orang yang ahli fikih itu menghukumi zahirnya saja, sah dan juga tidaknya. Maka ilmu fikih itu bisa mengetahui orang itu sholatnya itu sah atau tidak, tapi tidak bisa mengetahui sholatnya itu diterima atau tidak. Ya, bagaimana kita menghukumi sah atau tidaknya? Ya kita menghukumi zahirnya. Kalau dia misalkan sudah memenuhi syarat sahnya sholat, yaitu bersih badannya, bersih tempatnya, dan juga bersih pakaiannya, maka dia sudah sah sholatnya. Dan dia sudah menjalankan semua syarat dan rukunnya, maka sholatnya itu dianggap sah. Ini secara fikih. Tapi fikih tidak bisa menghukumi apakah orang ini sholatnya itu diterima atau tidak. Nah, ilmu yu'rafu bihi kaunul ibadati makbulatan au mardudatan, itulah yang disebut sebagai ilmu haqaiqi syar'iyyah. Ilmu hakikat itu adalah ilmu yang dimana dengan ilmu tersebut kita bisa mengetahui apakah ibadah seseorang itu diterima atau ditolak oleh Allah. Itu yang disebut sebagai ilmu tasawuf. Jadi ilmu tasawuf itu kedudukannya lebih tinggi daripada ilmu fikih. Kenapa? Karena ilmu fikih itu hanya mempelajari zahirnya saja. Hanya bisa mengetahui sah dan tidaknya satu ibadah. Ibadahnya itu sah atau tidak itu diketahui dengan ilmu fikih. Tapi kalau ilmu ilmu hakikoh gitu ya, ilmu tasawuf itu bisa mengetahui apakah sholatnya seseorang, ibadahnya seseorang itu diterima ataupun ditolak. Maka kedudukan tertinggi itu memang ilmu syariat. Nah, nanti di bawahnya ilmu syariat itu ada ilmu yang mempelajari tentang hakikatnya syariat, ada ilmu yang mempelajari tentang zahirnya syariat. Nah, ilmu yang mempelajari tentang hakikatnya syariat itu kedudukannya lebih tinggi daripada ilmu yang mempelajari zahirnya syariat. Nah, ilmu yang mempelajari
hakikatnya syariat itu disebut sebagai ilmu tasawuf. Dan ilmu yang pelajari tentang dohirnya hukum atau dohirnya syariat itu disebut sebagai ilmu fikih itu, yang mempelajari tentang sah dan juga tidaknya satu ibadah. Tapi kalau ilmu hakikat, ilmu tasawuf itu mempelajari tentang bagaimana ibadah itu diterima atau tidak. Nah, ulama-ulama yang terkenal itu, ulama-ulama fikih yang terkenal, yang madhabnya sampai sekarang itu kita gunakan itu ya. Ada Imam Syafi'i, ada Imam Maliki, macam-macam itu. Itu mereka di samping orang-orang yang ahli fikih, mereka itu juga ahli hakikat. Mereka tidak hanya pandai dalam hukum dohir saja, tapi mereka juga mengetahui tentang hakikat dari satu syariat dan mereka mengamalkan hakikat itu. Jadi ulama-ulama dulu itu kalau bahasanya orang sekarang tidak hanya intelektual, tapi juga tidak hanya memiliki kemampuan intelektual, tapi juga memiliki spiritualitas yang tinggi itu. Itu ulama zaman dulu itu. Jadi ulama zaman dulu itu tidak hanya intelektualnya saja yang tinggi, tapi spiritualitasnya itu juga tinggi. Nah, kalau sekarang itu kan susah mencari yang seperti itu. Sekarang itu separuh-separuh. Kalau intelektualitasnya tinggi, biasanya spiritualitasnya itu rendah. Sebaliknya yang orang spiritualitasnya tinggi, tapi intelektualitasnya itu rendah. Nah, ulama-ulama dulu itu, di sini ya, wal ulama wal masyhuruna alladzi ittakhadhan nasu madzhabahum. Ulama-ulama dulu yang sangat populer, sangat terkenal, yang sampai saat ini manusia itu memakai madhabnya dan juga mengikuti madhabnya itu. Ya, mereka itu adalah qad jama'u bainal ilmil fiqhi wa ulumil haqaiqi. Mereka itu semuanya mengetahui baik itu ilmu fikihnya, ilmu zahirnya ataupun ilmu hakikatnya, dan mereka mengamalkan ilmunya itu. Jadi ulama dulu itu spiritualitasnya bagus, intelektualitasnya itu juga bagus. Nah, ini yang kemudian pengen kita capai saat ini itu. Kita di pondok, ya kalau malam, kalau sore gitu, kalau pagi itu di sekolah dan juga kuliah. Nah, ini harapannya adalah supaya di samping intelektualitas kalian itu tinggi, spiritualitas kalian itu juga tinggi. Jadi harus berimbang antara spiritualitas dan juga intelektualitas. Wa inna ma yu'rafu lan angin pestine den kaweruhi. Wa inna ma yu'rafu lan angin pestine den kaweruhi apa zalika mengkono-mengkono ulama. Sapa zalika mengkono-mengkono ulama utawa ilmu ya wa inna ma yu'rafu angin pestine den kaweruhi apa zalika mengkono-mengkono ulumil haqaiq den kaweruhi bil kasfi kelawan kebuka. An ahwalihim saking pira-pira tingkae ulama, wa naqli aqwalihim lan nukil pira-pira kaule ulama. Jadi mereka bisa diketahui itu ya, kalau mereka itu mengumpulkan ilmu fikih atau memiliki intelektualitas dan spiritualitas yang tinggi, itu ya dengan cara menggali atau mempelajari perilaku beliau dan juga menukil kata-kata beliau. Wahum tawi ulama iku khamsatun ana 5. Asy-Syafi'i siji Imam Syafi'i. Wa Malikun lan Imam Malik. Wa Abu Hanifah lan Abu Hanifah. Wa Ahmad bin Hanbal lan Ahmad bin Hanbal. Wa Sufyanus Tsauri lan Sufyan as-Tsauri. Rahimah muga-muga paring rahmat hum ing khamsah sapa Allahu Gusti Allah. Wa kullu wahidin lan utahe saben-saben wong suwiji. Minhum saking khamsun. Khamsatun itu ya, minggu saking khamsatun. Iku kana ana sapa kul ana iku abidan ahli ibadah. Wa zahidan lan wong kang zuhud. Wa aliman lan wong kang alim.
fi ulumil akhirati ing dalem pira-pira ilmu akhirat. Fi ulumil akhirati ing dalem pira-pira ilmu akhirat. Kama kana kaya oleh ana sapa kul, kama kana kaya oleh ana sapa kul ana iku aliman alim bi ulumil fikih kelawan pira-pira ilmu fikih. Zahiron ing dalem zahire. Zahiron ing dalem zahire. Nah, bi ulumil fikih kelawan ilmu fikih ad-dhahiri kang zahir. Ad-dhahiri kang zahir. Alladzi yata'allaku. Alladzi yata'allaku kang berhubungan apa ilmu fikih. Alladzi yata'allaku kang berhubungan apa ulumul fikih. Berhubungan bimasolihil khalqi kelawan pira-pira kemaslahatane makhluk. Bimasolihil khalqi kelawan pira-pira kemaslahatane makhluk. Wa kana lan ono sapa kul, wa kana lan ono sapa kul, wa kanu gitu ya, wa kanu lan ono sapa khamsah, ono iku yuriduna padha ngarepake sapa khamsah. Iku yuriduna ngarepake sapa khamsah bijami ulumihim kelawan sekabehane pira-pira ilmune khamsah. Bijami ulumihim kelawan sekabehane pira-pira ilmune khamsah. Ngarepake wajhallahi ing arah-arahe ridhone Gusti Allah. Wajhallahi ing arah-arahe ridhone Gusti Allah taala halimul ghur sapa Allah. Nah, ulama-ulama yang hebat itu tadi, ulama yang bisa mengintegrasikan antara intelektualitas dengan spiritualitas, dan mereka itu bisa diketahui seperti itu berdasarkan pada pembelajaran terhadap perilaku beliau-beliau dan juga nukilan dari kata-kata beliau. Itu ada 5 orang. Yang pertama adalah Imam Syafi'i, yang kedua adalah Imam Malik, yang ketiga Imam Abu Hanifah, yang keempat Ahmad bin Hambal, dan yang kelima itu adalah Sufyan as-Tsauri. Itu adalah 5 ulama yang oleh Imam Ghazali itu dianggap mampu untuk mengintegrasikan intelektualitas dengan spiritualitas itu. Nah, setiap masing-masing dari beliau-beliau itu, dari mulai Imam Syafi'i sampai Sufyan as-Tsauri, itu mereka itu memiliki status abid, orang yang ahli ibadah, dan memiliki status zahid, orang yang zuhud, orang yang tidak cinta terhadap dunia, tidak hedon itu. Wa aliman, dan mereka itu alim, tahu fi ulumil akhirati tentang ilmu-ilmu akhirat. Itu tadi, mereka bisa mengetahui ibadah yang diterima dan tidak diterima itu seperti apa. Mereka tahu itu semua. Nah, di samping mereka itu tadi ya, abidan zaidan aliman fi ulumil akhirah, mereka itu adalah aliman fi ulumil fikih. Mereka memiliki intelektualitas yang tinggi. Mereka memiliki kealiman di dalam bidang fikih yang merupakan ilmu zahir yang berkaitan dengan kemaslahatan manusia. Itu 5 ulama itu yang disebut oleh Imam Ghazali sebagai ulama yang mampu mengintegrasikan kecerdasan intelektual dan kecerdasan spiritual. Di samping beliau-beliau itu cerdas dalam ilmu-ilmu zahir, beliau juga menyandang status sebagai ahli ibadah, sebagai orang yang zuhud dan orang yang banyak mengetahui tentang ilmu-ilmu akhirat ini. Dan mereka ya mengharapkan semua ilmunya atau menciptakan semua ilmunya atau mempelajari semua ilmunya itu hanya karena mengharapkan ridho dari Allah. Itulah ulama-ulama dulu itu. Sangat berbeda dengan ulama-ulama di era sekarang. Ulama-ulama di era sekarang itu jarang yang bisa ditemukan yang seperti ini, yang abid, yang zahid, yang alim, sekaligus memiliki intelektualitas yang tinggi itu. Nah, ini yang jarang kita temukan di era-era saat ini. Nah, ini 5 orang ulama inilah yang diakui oleh Imam Ghazali sebagai ulama yang mampu mengintegrasikan antara intelektualitas dan juga spiritualitas. Fadhi mongko utawi iki iku khamsu khisalin, 5 pira-pira tingkah. Fadhi mongko utawi iki iku khamsu khisalin, 5 pira-pira tingkah. Ittaba'at kang anut hum ing khamsun
Ittabaat kang anut hum ing khamsun fiha ing dalem fiha ing dalem 140. Ittabaat kang anut hum ing khamsun fiha ing dalem fikih sapa fuqahaul asri, fuqahae masa saiki, sapa fuqahaul asri, fuqahae masa saiki. Min jumlatiha saking jumlahe khamsu khisalin, min jumlatiha saking jumlahe utawa globale khamsu khisalin. Khoslatan ing sak tingkah wahidatan kang siji, khoslatan ing tingkah wahidatan kang siji. Wahia utawi khoslah wahidah, wahia utawi khoslah wahidah iku an-nasru nyebarake, iku an-nasru nyebarake wal mubalaghatu lan bangetake, wal mubalaghatu lan bangetake fi tafari'il fiqhi ing dalem pira-pira cabange ilmu fikih, fi tafari'il fiqhi ing dalem pira-pira cabange ilmu fikih. Li'annal khisala krana sak temene tingkah, li'annal khisala krana sak temene tingkah al arba'a kang papat, li'annal khisala krana sak temene tingkah al arba'a kang papat iku latasluhu ora patut illa lil akhirati kejaba kedue akhirat, kejaba kedue akhirat. Wa hadhil khoslati lan utawi ikilah tingkah al wahidati kang siji, al wahidati kang siji iku tasluhu patut di dunia kedue dunya wal akhirati lan akhirat. Wanahnu lan utawi kita iku nuridu ngarepake sapa kita min ahwalihim sange pira-pira tingkae khamsun, min awalina bira-bira tingkai khamsun ma ing perkara ya dulu kang nuduhake apa ma ala hadhil khisali ing atase iki-ikilah tingkah, ala hadhil khisali ing atase iki-ikilah tingkah. Al-arba'i kang papat. Artinya di sini itu yang diikuti para fuqaha sekarang itu adalah yaitu tadi 5 sifat itu abid, zahid, alim terhadap ilmu akhirat dan alim terhadap ilmu fikih. Alim terhadap ilmu fikih. Nah, ada satu sifat lagi yaitu an-nasyru wal mubalaghatu fi tarfaril fikih, menyebarkan. Jadi mereka itu tidak hanya alim dalam ilmu fikih saja, tidak hanya menggunakan keilmuannya untuk dirinya sendiri saja, tapi juga menyebarkan ilmunya itu ke penjuru dunia dan juga mendalami cabang-cabang ilmu fikih itu. Itu sifat yang kelima itu. Nah, sifat kelima inilah yang dianggap sebagai sifat atau pengetahuan
atau perilaku ya, perilaku yang menunjukkan di samping perilaku tujuannya akhirat tapi juga perilaku dunia. Karena menyebarkan itu kan berarti dia mengajar. Berarti dia itu keliling untuk menyampaikan ilmunya, mengajar di perguruan atau mengajar di di majelis-majelis dan juga yang lainnya. Nah, kalau yang lainnya abid ini kan urusan akhirat, zahid urusan akhirat. Terus paham ilmu fikih itu juga urusan akhirat. Karena tadi memahami ilmu fikih itu sama seperti memahami cara-cara untuk melaksanakan kewajiban, mempelajari cara-cara supaya derajat kita itu terangkat. Itu kaitannya dengan akhirat. Tapi kalau an-nasru, kalau menyebarkan ilmu, mengkampanyekan ilmu dan juga mengkampanyekan cabang-cabang dari ilmu fikih itu di samping itu perbuatan akhirat itu juga perbuatan dunia itu. Nah, kemudian seperti apa kezahidan dari para ulama itu tadi, abidnya seperti apa itu akan disampaikan pada paragraf-paragraf berikutnya. Nah, itulah para ulama-ulama terdahulu itu. Jadi mereka di samping mempelajari ilmu-ilmu yang dapat menyelamatkan kehidupan mereka di akhirat, mereka juga mau untuk mengkampanyekan ilmu-ilmunya, mau untuk menyebarkan ilmu-ilmunya yang seakan-akan ini adalah urusan dunia itu. Jadi dunianya itu dapat, akhiratnya juga dapat. Nah, ilmu yang paling dekat dengan ilmu akhirat itu adalah ilmu yang dapat menyelamatkan kita dari berbagai macam kerusakan dan dapat menyelamatkan kita, dapat mengangkat derajat kita. Mempelajarinya itu hukumnya fardu ain. Kalau selain ilmu-ilmu itu maka fardu kifayah itu. Nah, ilmu yang paling tinggi derajatnya atau kedekatannya dengan ilmu akhirat itu yang pertama adalah ilmu syariat, yang kedua adalah ilmu hakikat, dan yang berikutnya yang ketiga itu adalah ilmu fikih itu. Kenapa kok ilmu fikih berada di bawah ilmu hakikat? Karena ilmu hakikat itu adalah ilmu yang dapat mengetahui diterima dan tidaknya satu ibadah. Tapi kalau ilmu fikih itu adalah ilmu yang mengetahui tentang sah dan tidaknya satu ibadah. Nah, ulama-ulama terdahulu itu di samping mereka itu ahli dalam ilmu fikih, mereka juga ahli dalam ilmu hakikat. Mereka yang mampu mengintegrasikan antara kecerdasan spiritual dengan kecerdasan intelektual. Nah, itu semua dapat diketahui dari berbagai macam perilaku beliau-beliaunya dan dapat dilihat dari nukilan perkataan-perkataan beliau. Nah, ulama yang diakui oleh Imam Ghazali sebagai ulama yang mampu mengintegrasikan kecerdasan intelektual dan spiritual itu adalah ada 5 orang, yaitu Imam Syafi'i, Imam Malik, Imam Hanafi, dan Imam Ibnu Hambal, serta yang terakhir Sufyan as-Sauri. Nah, itu. Nah, amma Syafi'iyu wallahu alam bishawab. Terima kasih, kurang lebihnya mohon maaf. Akhir kalam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.